Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Setiawan. Saya alumni sekolah ini tahun 2024 kemarin dari jurusan TKR. Saya hari ini mewakili teman-teman saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan dari Prodi Manajemen. Hari ini kami datang ke sini dalam rangka untuk melaksanakan tugas proyek kuliah kami yang mana butuh kerjasama dari kalian-kalian semua. Selanjutnya bakal dijelasin sama teman-teman saya ini. Silakan Mas. Jelasin dulu. Hah? Nanti kan sendiri-sendiri. Perkenalan dulu kali ya. Iya. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Desil Yasa. Lalu ini teman saya. Rizky Situmea, biasa dipanggil Rizky. Nama saya Zainal Islahi, biasa dipanggil Zainal. Nama saya Hanum Mafia Amalia, biasa dipanggil Hanum. Nama saya Eksa Aminah Nida, biasa dipanggil Eksa. Nama saya Zulfaulia, biasa dipanggil Zulfa. Nama saya Nisa Puspa Ramadan, dipanggil biasa dipanggil Puspa. Nama saya Zanji Prastio, bisa dipanggil Zaki. Gimana? Udah pada kenal belum? Belum. Ulang ya. Terakhir gue mau terakhir. Ayo. Jadi gue ya. Nama gue Muhammad Desil Yasa. Rizky, Zainal, Hanum, Eksa, Zulfa, Puspa. dan gua Jaki. Udah kan? Langsung aja nggak teh? Ayo. Selanjutnya, gimana pagi kalian hari ini? Pagi kalian hari ini gimana? Bagusnya? Gak ada yang galau kan? Oke, aman. Siapa yang galau? Siapa? Mana lu? Kenapa galau? Oh, lu galau? Lanjut, itu aja materi. Teman-teman di sini kita minta kerjasamanya ya, jadi buat ngobrol atau tanya tentang materi yang bakal kita bahas, kalian bisa langsung tanya aja, santai aja, nggak usah tegang-tegang atau gimana, karena kita juga sama di sekolah juga. Ya di sini kita langsung mulai aja ya. Kita mau bahas tentang wawasan Nusantara. Di sini tuh pendidikan kewarganegaraan ya. Ini seru kan tadi? Seperti yang kita tahu ya, Indonesia ini negara yang luas, bangsa yang besar, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing kaya akan budaya dan bahasa serta sumber daya alamnya masing-masing. Tapi keberagaman ini juga bisa menimbulkan resiko perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Aduh, ini sih gue aja dah. Gue lanjutin. Tes. Di sini ada landasan wawasan Nusantara. Di sini juga ada tokoh-tokoh pendirinya. Di sini ada Patimura, dia tokoh dari landasan wawasan Nusantara, dan juga ada Imam Bonjol di Ponorogo juga ada, dan Cut Nyak Din itu berasal dari Aceh. Kalau di Ponorogo berasal dari Yogyakarta. Kalau Imam Bonjol berasal dari mana? Sumatera Barat. Ntar habis ini nanti kita ada ini ya, permainan ya, kuis gitu, teka-teki. Ntar ada games juga. Tolong disimak materi. Jadi tolong disimak baik-baik. Oke. Kalau Patimura dari mana tuh? Maluku. Oke, next Kak. Ya, wawasan Nusantara lahir dari pejuang-pejuang yang ada di atas ya, kemerdekaan negara. Di sini ada landasan wawasan Nusantara. Salah satu kekuatan Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah karena adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga merubah perjuangan yang sifatnya kedaerahan menjadi nasional. Pemahaman wawasan Nusantara juga merupakan penjabaran dari dasar negara
yaitu Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Selanjutnya, Kak. Dan di sini juga ada dimensi wawasan Nusantara. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Dimensi kehidupan bermasyarakatan, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang memiliki keragaman suku, etnis, dan budaya. Fungsi wawasan Nusantara. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama itu kita bisa mengembangkan kesadaran untuk relawan korban dan semangat dalam mencintai tanah air. Yang kedua, mempunyai kesadaran yang tinggi akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, menambahkan nilai keadilan gimana? Untuk kita terangkan dalam menjadi tadi. Yang keempat, mengembangkan serta meningkatkan kehidupan yang sejahtera. Ini mic. Cek. Ya, pelaksanaan wawasan Nusantara dalam aspek politik. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Halo. Dan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik dan sistem hukum. Ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai upaya politik, termasuk dalam pelaksanaan hukum, politik luar negeri, dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu selanjutnya Cek. adalah aspek ekonomi. Ada. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi menjadi bagian Nusantara sebagai modal dan milik bersama. Perkembangan ekonomi yang ada di setiap daerah berdasarkan Ini jadi suara ya? asas Oh, di Soalnya situ. dari HP. Iya. Tuh, baca tuh. Udah ngejelasin. Udah. Slide selanjutnya ada pelaksanaan wawasan Nusantara dalam aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya diwujudkan dengan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Lalu hakikat budaya Indonesia adalah satu, sedangkan keberagaman budaya dipakai sebagai kekayaan bangsa. Selanjutnya, dengar nggak seru? Pelaksanaan wawasan Nusantara, aspek pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan berarti bahwa ancaman di suatu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga dan negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Aspek lingkungan hidup. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup berarti bahwa semua kekayaan alam yang ada di darat, laut, udara harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tantangan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Tantangan menjadi berbagai terdiri dari kelompok bersenjata, kelompok Halo. amanah membuat masyarakat sulit percaya nasionalisme yang mudah akan merusak anak bangsa atau generasi muda akibat sekian itu. Bukan 16. Selanjutnya, tantangan dari luar negeri. Masuknya budaya Asia yang tidak sesuai, paham-paham ekstrim, serangan cyber, dan serangan bersenjata dari luar negeri, luar negara. Cara mendukung wawasan Nusantara sebagai pelajar. Kita bisa mulai untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi kepada teman atau masyarakat sekitar yang berada suku, agama, dan budaya. Cara lain untuk mendukung wawasan Nusantara adalah memahami peraturan lalu lintas dan peraturan sekolah, mendukung usaha lokal atau mendukung produk buatan Indonesia dan melestarikan budaya Indonesia, menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan menanam tanaman serta menghemat Menghemat penggunaan air dan listrik.
Tapi ini nggak sih? Nggak usah. Dari pemahaman yang udah kita kasih, Langsung games kan? masih ada yang atau kurang jelas, mungkin kakaknya tahunya gitu. Ada yang bagian yang belum jelas, kakaknya menerangkannya gitu. Ada yang mau bertanya dari PPT tadi? Soalnya nanti kami mau bikin games. Gamesnya itu dari PPT ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Tanya aja dapat hadiah kok sumpah. Hadiah motor dari Kak. Ini ya, hadiah motor dari Kak. Boleh disampaikan kalau ada yang kurang jelas. Misalnya Pak, ulang Pak, tadi nggak ngerti maksudnya apa ya. Mau nanya ini dong Kak, boleh banget. Coba tanya aja Kak Kakak. Ini siapa aku? Nggak ada yang nanya berarti paham semua ya materi kami? Kalau nggak ada yang nanya, nanti kita yang nanya. Gimana? Boleh. Kurang lebih udah pada dipelajarin lah ya di SMP ya. Jadi nggak terlalu asing kayak pahlawan-pahlawan Imam Bonjol, Diponegoro, Patimura, Cut Tien yang baru kemarin ya, tanggal 21 ya, memperingati. Cowok satu nanya, maksudnya Oke, kita langsung game aja ya. ini aku ngurus. Langsung game aja gimana? Nggak apa-apa? Udah sejam. Ya udah. Langsung aja. Iya, satu cowok nanya, satu cewek nanya gitu. After Oh, iya. istirahat aja. Istirahat ya? Istirahat. Jam berapa? Jadi kalian paham intinya nggak ini? Ini bilang. Inti dari Ya, nggak paham, wawasan. aku nggak paham. Aku nggak paham. Inti PPT kami itu menjelaskan tentang wawasan Nusantara, kayak budaya, agama, sejarah. Mengembangkan semangat dan kesadaran untuk rela berkorban dan cinta tanah air. Ya. Menambah nilai kesatuan dan persatuan, mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Apalagi di kalangan kalian ya yang ibaratnya udah aktif banget nih sosmednya. Kayak tadi nih yang kita kasih tahu. Kerusakan karakter anak bangsa, anak generasi muda akibat sosial media. Ini sering banget terjadi ya sama pejabat yang tidak amanah, membuat masyarakat sulit percaya. Itu juga sekarang marak banget terjadi ya. Masa nasionalisme yang memudar, kayak kalian dapat budaya-budaya Istirahat dari berapa negara menit? asing itu masuk Istirahat ke berapa menit? Indonesia. Itu cara berpakaian atau cara berbahasa itu juga termasuk ya, termasuk bisa memudarkan cinta tanah air. Sejam. Gue setengah jam. Sejam. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanya dong, kan kita kesini jauh-jauh. Iya, jauh banget. Ayo yang ganteng. Jauh loh. Nanya gue mah. Lihat dong, ayo dong, nanya. Ntar yang nanya dapat nomor kakak yang ini nih atau yang di belakang. Nomor kakak Isan. Yang nanya dapat iPhone. Ada yang mau nanya? Kalau udah follow. Kalau boleh tahu istirahat berapa jam ya? Istirahatnya berapa jam? Waktu istirahatnya. Waktu istirahatnya untuk masuk lagi 30 menit. Berarti masuk 9.45. Sedikit lagi ya, kita pakai buat ini. Enggak ya? Rest aja. Ya, kita Deal. Deal. beri pertanyaan buat satu perempuan dan satu laki-laki. Boleh nanya, nggak apa-apa di meja juga. Jill, istirahat aja. Suaranya agak Istirahat keras aja. tapi. Istirahat. Nanti kan itu gamesnya masih ada. Istirahat aja biar sekalian dijalanin semua. Silakan Nanti aja. mereka malah itu. Enggak apa-apa kan? Sekalian sarang. Iya, Miss. Gak usah putus-putus kan? Berarti Boleh istirahat dulu kan? ada yang nanya? Kamu nanya apa? Gak Ini jelas apa-apa. tuh, mau lanjut lagi ya. Hah? Ya, dapat Iya, topik istirahat kalau dulu udah aja. follow ya. Istirahat dulu aja. Yang angkat-angkat alis nanya dong. Cing, udah basah banget, tai. Tanya aja, kakaknya dapat ini. Iya udah sarapan. Gerah banget gue ini. Ya, udah pada pengen istirahat nih ya. Kalian lama ya. Kalau kalian ada yang nanya, kita yang nanya nih. Jilnya batu, cowok, dibilang istirahat. Jilbanya nggak mau, udah tutup dah. Tutup. Udah. Iya. Siapa namanya? Anjir, pakai tai, cowok. Oh iya tuh. Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan, dan Nusantara berasal dari pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Berarti ini dong. Nih, pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Diri yang dimaksud adalah bangsanya sendiri, Indonesia itu sendiri. Lingkungannya adalah tempat tinggalnya. Jadi ibarat kalian sama tempat tinggal kalian gitu. Yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah oleh perbedaan suku, budaya, dan agama. Terus cara kita apa tadi? Menerapkannya ya untuk kehidupan sehari-hari. Buat kalian yang masih pelajar ya, kita bisa mulai untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi kepada teman atau masyarakat sekitar yang berbeda suku, agama, dan budaya. Kalian pasti toleransi kan ya orangnya ya. Nah, cara untuk mendukung wawasan Nusantara Pancasila. itu bisa mematuhi peraturan lalu lintas dan peraturan sekolah. Di sini siapa yang kalau sekolah nggak pakai helm, saya nih belok kanan kiri. Apa gitu sih? Udah bisa tutup ya. Terus kalian juga bisa, Tutup aja, tutup. kalian Ini juga tutup. bisa mendukung usaha lokal atau mendukung produk buatan Indonesia, melestarikan budaya Indonesia. Misalnya kalian di sini mungkin ada yang sini ada ekskul nari itu sih. Kalau misalnya ada ekskul nari terus kalian ikut, itu kan ikut melestarikan budaya Indonesia ya. Terus mendukung usaha lokal, mendukung produk buatan Indonesia itu kalian Gini aja, oke guys. mungkin Nah, nggak beli berhubung udah baju mau istirahat, dari luar negara nanti gitu. kita Jadi lanjut kalian guys habis fokusin istirahat beli ya. baju Jadi atau saya harap barang dari teman-teman brand semua lokal. Ngerti kan pada maksud aku? hadir Saya sesuai waktunya. terus menjaga lingkungan dengan Karena dijamin cara games ini membuang seru, sampah ada pada hadiahnya. tempatnya. Di sini siapa yang kalau buang sampah sembarangan, buang rokok sembarangan, buang bekas minum sembarangan, buangnya di kolong meja itu sangat tidak mencerminkan ya. Siapa yang kayak gitu? Sekalian juga bisa kerja bakti. Di sini siapa cowok? Biasanya cowok ya yang kerja bakti di rumah setiap hari Minggu kali ya. Jangan-jangan gak ada yang kerja bakti. Kerja bakti menanam tanaman serta menghemat penggunaan air dan listrik. Siapa di rumahnya kalau nyalain lampu tuh dari pagi ketemu pagi, nyalain kipas dari pagi ketemu pagi, AC atau segala macam itu sangat tidak mendukung ya wawasan Nusantara sebagai pelajar. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Jelas kan? Jelas.